Kalau aku pribadi ya untuk menanggapi masalah yang mama, masalah mama aku ngerasa sih mama berhak untuk ngomong apapun, bicara apapun ya di media atau dimanapun. Tapi yang pasti aku di sini sebagai anak, aku sebagai seorang anak dan juga seorang ibu. Aku juga kan punya anak kecil ya. Aku udah anak remaja maksudnya. Jadi seberapapun kesalahan anak, pertama aku tidak akan melakukan seperti apa yang ibu aku lakukan. Tapi kalau memang aku seperti yang mamaku bilang, aku anak yang begini, anak yang begitu, aku yang mencampakkan ibu aku, tidak membiayai ibu aku. Balik lagi aku minta maaf sama mama karena memang mampunya aku untuk memberi ibu aku tuh segitu. Jadi kalau misalkan memang ibu aku merasa kurang dan sekarang lebih memilih untuk ngeblok WhatsApp aku dan memilih untuk ke Vicky, ya itu haknya beliau, haknya mereka untuk bisa menjelekkan tentang diri aku. Yang pasti aku nggak marah dan nggak benci mama aku. Aku minta maaf kalau aku punya salah sebagai anak. Aku juga minta maaf sebagai anak aku kurang memberi untuk mama aku, tapi aku sudah semaksimal mungkin, semampu aku memberikan apa yang dia butuh dan apa yang dia mau, gitu aja. Sebenarnya kalau dibilang sakit hati, bukan sakit hati sih, lebih rasa sedih ya, karena kalau sakit hati jelek bagus dia juga ibu aku ya. Kalau nggak ada beliau juga aku nggak akan bisa lahir di dunia dan aku nggak akan ada duduk sekarang di depan kalian semua. Jadi ya cuma lebih ke apa ya, sedih sih. Jujur pas tahu ada broadcast juga malam itu kalau besok akan diadakan jumpa pers, aku langsung nangis karena nggak nyangka aja ya seorang ibu akan melakukan hal seperti itu. Tujuannya untuk apa aku juga nggak mengerti. Kalau tujuan seperti itu berarti kan menjatuhkan aku. Mamaku juga kan, maaf ya sedikit banyak juga masukan dari untuk finansial juga kan dari aku. Kalau misalnya menjatuhkan aku, banyak orang yang membenci aku dan tidak mempekerjakan aku dapat uang dari mana? Untuk aku sendiri, untuk mama aku sendiri, untuk semuanya. Dan aku juga banyak juga yang bekerja sama aku. Kalau misalkan aku nggak bekerja, aku harus menggaji mereka pakai apa? Mungkin saat itu mamaku juga lagi dalam keadaan yang mungkin yang aku juga nggak mau negatif thinking ya, tapi mungkin pas lagi karena ngerasa kurang perhatian dari aku. Tapi kenapa aku tidak memperhatikan, bukan tidak memperhatikan, tidak datang ke mama itu biar cukup aku yang tahu dan orang-orang terdekat aku. Aku juga nggak mau menjelekkan mamaku sendiri. Jadi ya udah ya, sekarang apapun yang mamaku bilang ke kalian semua, ke teman-teman media, dan sekarang sudah menjadi bola salju, jadi makin besar beritanya. Udah, aku salah sebagai anak, tapi insya Allah kedepannya, dari kemarin dan juga kedepannya aku akan tetap berlaku seperti Rani yang sama, tetap membiayai hidup mamaku yang tanpa orang tahu, tanpa orang banyak tahu berapa nominalnya, apa yang sudah aku lakukan. Katanya kan aku nggak melakukan ini, katanya yang pihak sana yang sekarang bertanggung jawab. Kita lihat sampai kapan, itu aja. Masih cuma kan seharusnya kan nggak perlu kan dibicarain di sini gitu kan, bukan cuma sekarang, bukan cuma bulan ini aja, dari kemarin juga aku masih. Cuma kalau misalkan memang apa yang aku kasih seperti tadi aku bilang kurang, ya aku minta maaf. Di zamannya aku masih sama papanya anak aku juga, ini bukan yang pertama kali seperti ini, dan masalahnya selalu sama, uang dan uang. Dari dulu pun, dari zaman waktu, maaf ya bukannya ngungkit masa lalu aku dengan papanya anak aku, tapi memang dari zaman itu juga sudah terjadi. Bahkan ada juga fitnahan lagi yang kesannya kayaknya ya udahlah pada zaman itu. Alhamdulillah aku berterima kasih banget ada orang lain yang memperhatikan mamaku. Aku juga terima kasih untuk kamu yang memperhatikan mamaku. Tapi ingat, setiap kita memberi tangan kanan, kalau bisa tangan kiri jangan tahu. Jadi tangan kanan memberi, ini kamera buat apa gitu loh. Untuk konten kah memberikan mama aku? Untuk berapa bulan kah nanti ngasihnya? Kalau selamanya, alhamdulillah saya berterima kasih banget sebagai anak, saya berterima kasih. Jadi kebutuhan mama aku juga dari aku terpenuhi, dari beliau juga terpenuhi. Tapi ingat, kan kamu juga mengerti agama. Janganlah segala sesuatu itu hanya untuk konten.
ada beberapa hal yang kita lakukan dalam hidup ini kita perlu untuk memberitahu ke orang-orang banyak supaya hey gue bisa, lu juga bisa. Nah ini selama ini aku juga sudah lakukan, buat apa lagi gitu. Untuk menyentil aku kah, untuk memberi ke mamaku, aku sudah kasih. Kebutuhan mamaku sudah kasih walaupun mungkin kurang, tapi buat mamaku kurang, buat aku ya aku ngerasa aku dari dulu sebenarnya gak ada masalah juga sih gitu. Tapi aku nggak ngerti kenapa di sini. Dari dulu dari mama aku zaman sama aku masih papanya Aska ya semua masalah gini juga selalu ada, bahkan aduh banyak hal buat aku sekarang udah cukup. Kalau misalkan di sana apapun di saat memberi buat mama aku dibikin konten segala macam buat menjatuhkan aku, silahkan, tidak apa-apa, rezeki ada yang Tuhan yang ngatur, aku nggak masalah. Tapi silapnya diambil itu kan waktu itu juga kan yang ngambil kan Omen. Nah Omen di sini kan juga dimusuhin sama mama. Jadi Omen juga manusia biasa yang punya perasaan, setiap orang dimaki-maki juga kan juga capek juga gitu loh. Nah terus dari itu aku perhatian sama mama juga perhatian gak sih sama aku, jangan hanya WhatsApp aku hanya untuk minta uang dong gitu. Jangan hanya WhatsApp aku, Ran tolong bayar ini, aku juga butuh perhatian loh. Hampir setiap hari aku hubungin anak aku, mau diangkat mau enggak aku hubungin anak aku. Tapi papa mamaku ada kan hubungin aku, Neng lagi apa? Neng udah makan belum? Mamaku kan manggil aku Neng, Neng udah ini belum? Ada nggak? Jangan, Neng tolong bayar ini, Neng tolong bayar ini. Aku juga punya perasaan, aku juga pengen lah yang namanya diperhatiin. Jadi ada dong yang namanya simbiosis mutualisme di sini. Jangan hanya aku sebagai anak yang harus selalu mentang-mentang kesannya nih kayak status aku nih anak, ini orang tua, anak yang selalu harus memberi orang tua gitu. Jadi jangan selalu menyalahkan aku sebagai anak di sini. Aku bener aja kalau misalkan udah dihadapkan orang tua akan menjadi salah, apalagi aku salah. Aku sudah 40 tahun, usiaku bukan usia muda lagi. Jangan anggap aku seperti anak yang kemarin sore, yang seperti Aska, kasarnya gitu. Aska mungkin boleh yang namanya kasarnya itu yang dia melakukan kesalahan, memang dia belum banyak pengalaman. Aku udah banyak pengalaman, aku dan mamaku udah banyak sama banyak pengalaman. Mungkin lebih banyak pengalaman hidup aku daripada mamaku, walaupun beliau lahir lebih duluan daripada aku. Aku banyak menghadapi masa itu sendirian gitu. Jadi jangan terkesan kayak aku tuh apa ya, aku bersalah banget di sini gitu. Bahkan kalau boleh saya nambahin juga, yang saya tahu sebagai orang dekatnya Kalina, pihak mereka tuh kebanyakan tuh menggiring opini yang buruk-buruk lah pada masyarakat tentang seakan-akan kayak Kalina itu lepas tanggung jawab sama mamanya, hubungannya nggak baik. Padahal yang saya lihat juga selama ini Kalina itu selalu tetap care sama mamanya dari segi apapun, bahkan finansial sekalipun, apapun itu kayak gitu. Jadi omongan-omongan negatif dan opini-opini miring tentang Kalina untuk mamanya sebenarnya itu nggak benar semua. Nanti Kita juga nggak ngerti juga sih mereka itu menggiring opini masyarakat antara Kalina dan mama itu negatif tuh tujuannya untuk apa, kita di sini juga. Tapi nanti gini, di saat kamu ngomong seperti ini nanti malah dibilangnya kan kamu baru kenal Kalina, kan kamu belum lihat, belum lama. Itu nggak akan ada ujungnya gitu loh. Nggak akan ada ujungnya kalau misalnya kayak kamu tuh mungkin di sini sebagai orang yang dekat sama aku saat ini, kamu akan bilang alah itu mah cuma karena dia bela aja karena dia lagi nikah. Itu nggak akan ada udahnya gitu. Karena pihak sana pun sebenarnya mengetahui kenapa dan mengapanya, tapi dia mencari kelemahan aku di mana ibu dan anak aku. Yang lainnya apa sih salahnya aku kemarin bikin berita miring aku sama beliau sama Ricky, kita katanya ada perselingkuhan. Coba lihat mana perselingkuhan, nggak ada kan mereka bisa buktiin. Ya awalnya kan mereka kan bilang di sini kan ada mereka tuh ngototnya kan perselingkuhan, mungkin ada video asusila segala macam. Cuman setelah kita keluarin semua bukti konkret dari mereka, akhirnya diam, nggak ada bukti, nggak bisa nunjukin bukti. Akhirnya sekarang ngomong ke ranah masa Ida sekarang. Nah, sekarang dan ke ibu bertanya nih, deketin ke Aska dalam masa Ida. Bicara tentang Aska, Aska kemarin terlihat lebih dekat dengan Vicky sampai dia mengajak. Sejak kapan sih mereka dekat? Baru kali itu kan, dia baru datang ke rumah Aska dan anak aku sendiri, anak aku bilang mama nggak suka kalau misalkan dia posting video dan telepon. Silakan mama punya, karena mama tuh aku anak mama dan mama tuh mama aku.
mama punya hak, tapi aku tidak masalah dia posting seperti itu karena memang tidak ada masalah di situ. Tapi kalau mama nggak suka, silahkan mama ngomong, karena mama tuh punya hak sebagai ibu aku gitu. Dan banyak hal gini, ini lari-lari gini ya, timbulnya masalah sama mama aku ini kan awal saya gara-gara fitnahan dari kita berdua ini, dari kita berdua yang ditujukan untuk kita berdua yang akhirnya tidak kena, tidak ada buktinya. Kenapa aku ajak Ricky juga di sini untuk duduk di sini bersama-sama? Karena semuanya ini akhirnya sangkut pautnya dari kita berdua gitu loh. Ngomongin ke mama, ngomongin ke Mas Aidah, maaf banget untuk kamu yang di sana bicara tentang Mas Aidah yang mempermasalahkan Mas Aidah kita masalah Mas Aidah kita berdua dan melibatkan dia kesannya kayak udah Mas Aidah maaf ya, ada kata-kata yang free sex lah segala macam. Apakah kamu tidak melakukan hal yang sama? Tunjukkan sebagai laki-laki, kalau memang kamu benar mengerti agama Mas Aidah itu, kamu pasti harus menafkahi saya. Adakah satu perak uang yang kamu kasih untuk saya selama Mas Aidah? Nggak ada. Apakah saya minta itu? Tidak. Tapi kamu mengerti agama di sini. Kalau ngomongin masalah Mas Aidah, saya juga membicarakan Mas Aidah. Kamu tidak ada kasih ke saya seperak pun untuk Mas Aidah. Tidak ada. Masalah saya sama Ricky itu masalah kami dan Tuhan. Jangan disangkut pautin di sini. Gitu. Dan juga ngomongin masalah katanya. Kalau saya tantang dia untuk memberikan bukti saya pernah berselingkuh, kalau saya kasih tahu, udahlah